orang lain kafir, berarti dia sendiri yang kafir. Adalah anak seorang PKI. Wow. Tidak semua berita itu benar. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya Syarif Rahman, kita bertemu di acara Obrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara Obrol. Ya, obrolan yang tidak diobrol, tapi bukan obrolan. Ya, inilah obrol, kita ngobrol tentang sesuatu yang memang harus kita obrolkan. Namanya juga obrol, ya enggak. Nah, pada akhir-akhir ini beredar semacam apa ya, gosip, isu, ataukah itu namanya berita tentang tuduhan bahwa Ketua Umum PBNU Kiai Haji Syed Agus Sirot adalah anak seorang PKI. Wow, menyeramkan sekali. Nah, marilah kita bahas dan kita mungkin obrolkan dengan Kiai Syarif. Pak Kiai, bagaimana dengan tuduhan orang tentang Kiai Said Akil yang katanya anaknya PKI? Gimana menurut Pak Kiai Syarif? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita ingin mengingatkan bahwa ini bulan Ramadan, Betul. bulan puasa yang dikenal dengan Syahrul Siyam, Syahrul Quran, Syahrul Qiyam. Bulan untuk berpuasa, bulan untuk bulan Al-Quran, dan bulan Qiyamul Lail. Sudah dibagi porsinya ini. Dibagi. Tidak ada ibadah yang lebih baik daripada puasa di bulan Ramadan. Iya. Dan di bulan Ramadan tidak ada menggunakan mulut yang lebih baik daripada membaca Al-Quran. Nah, berkenaan dengan kabar tadi, pertama, tidak semua berita itu benar. Ada kalanya berita itu datang dari orang fasik. Makanya Al-Quran selalu mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Orang yang beriman, jika datang orang fasik membawa berita, baik itu berupa postingan, berupa SMS, WA, atau apa saja di medsos, dengan satu berita, fatabayyanu, klarifikasi dulu. Supaya apa? Supaya kamu tidak menimpakan sikap, ucapan, tindakan kepada orang itu berdasarkan kebodohan yang berbuah penyesalan. Kan itu. Jadi harus cross check ya, Pak. Cross check, betul. Ini jangan dibiarkan ada orang setiap bicara itu dipercaya. Kalau semua yang bicara bisa dipercaya, ya beres, ini hancur sebentar tapi nggak lama gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau bicara tentang nasab orang lain atau merendahkan orang lain, mbok ragap diri lah. Nanya diri, sebetulnya diri siapa sih? Menjelekkan orang tua orang lain, memang orang tuamu baik semua toh. Ingat di dalam barzannya disebut hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunan ismi tarakus sifah wa rusibhu ma'aruhu min adamin wa ila abi wa ummi. Manusia yang terjamin silsilahnya bersih dari zaman kanjeng Nabi Adam dia Nabi Muhammad. Dari kanjeng Nabi Adam sampai ayah bapaknya itu bersih semua, tidak pernah ada yang berzina, tidak pernah ada yang berbuat tidak baik. Itu ya kanjeng Nabi Muhammad. Apa panjenengan yang ngomong itu dijamin bersih nasab baik? Tunjukkan. Kita ini mungkin anak-anak pendosa, tapi kan dosa orang tua itu tidak kemudian ditimpakan pada anak, tidak ada dosa warisan. Dalam Islam tidak ada dosa warisan. Masuk bapaknya yang bikin dosa, kita bertanggung jawab? Ya tidak mau. Nanti ada yang bilang, loh,
Kalau misalnya bapaknya punya duit tabungan besar dikasih mau. Ya kan dosa juga dia nggak mau pasti kalau beda. Warisan milih-milih. Ya milih-milih kalau warisan yang baik ya mau dosa. Tidak mau. Nah itulah ya. Jadi kita koreksi diri, kita sadar diri. Kowe iki sapa, ya kan? Selain kita klarifikasi kebenaran omongan dia, tidak semua asal namanya Siroj itu mesti bapaknya Agil Siroj. Said Agil Siroj Agil. Sama dengan Syarif Rahmat. Saya Syarif Rahmat. Nanti orang kira bapak saya Rahmat. Apa yang namanya Rahmat mesti bapak saya itu semua Rahmat itu banyak nantinya. Mungkin itu Siroj yang lain. Tapi yang pasti kita sadar diri bahwa kita bukan orang bersih lah. Nanti kalau keluarga mulai terus sampai ke atas soal kewirangan kowe, anake sapa bin sapa kowe. Ora kewirangan to. Iya. Baik. Terima kasih Pak Kiai Syarif atas penjelasannya. Jadi demikian tadi saudara-saudara, kalau dapat kabar, isu, gosip atau apapun itu namanya, tolong diklarifikasi dulu, di cross check, check and recheck. Kalau bahasa agamanya tabayun, jadi di cross check dulu dengan yang bersangkutan benar atau tidak. Atau seperti tadi, seperti beliau bilang, tidak semua yang namanya Sirot itu bapaknya Pak Said Agil, bisa jadi Sirot bapaknya yang lain, ya. Karena banyak nama-nama Sirot di situ. Jangan sampai ntar karena kita salah dengar, salah persepsi, salah tanggap, main kita sebarkan saja, akhirnya kita yang berdosa. Nah, kedua, nih jangan lupa ya. Penghinaan nasab itu tidak boleh. Nah. Itu pekerjaan iblis. Ketika iblis disuruh sujud menghadap Adam, apa jawabannya? Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku nggak mau sujud ke dia sebab aku dibikin dari api, nasab bukan bin api. Sedangkan dia dibikin dari tanah. Bin tanah. Itu menghina nasab orang kan? Jadi menghina turunan orang itu ada pekerjaan iblis. Padahal dia cuma bisa menghina tok, nggak punya prestasi. Malah mengatakan ini alam talamun, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Ada maupun dibikin dari tanah bisa membangun, punya prestasi. Lah iblis bikin dari aku bisa ngobong tok, bisa rusak tok, bisa bikin membuli tok. Kan seperti itu. Dan jangan lupa, tidak semua orang, katakanlah satu saat Anda bertemu dengan seseorang yang anak PKI, itu tidak mutlak menjadi orang baik, menjadi orang buruk. Pun anak orang baik tidak mesti jadi orang buruk. Anak Nabi Nuh, bapaknya tuh Nabi. Wah, anaknya jadi seperti itu. Nah, tak baliknya sekali. Kamu memang anak orang baik, tapi kamu sekarang jadi Kanaan mau apa? Betul. Sementara sekarang balik lagi, anaknya Abu Jahal, Ikrimah. Nah, kita tidak pernah dengar bukan Ikrimah. Siapa yang tidak tahu Abu Jahal? Abu Jahal itu Fir'aun hadhil ummah, kata Nabi. Fir'aunnya umat ini ya Abu Jahal, manusia yang paling buruk di umatnya Abu Jahal. Tapi anaknya Ikrimah. Ada cerita agak panjang. Yang diinginkan Ikrimah cuma satu, membunuh Rasulullah. Karena balas dendam bapaknya dibunuh kan? Bapaknya mati. Nah, tentu umat Islam juga sama. Asal ketemu Ikrimah, pateni. Nah, ceritanya Ikrimah itu sudah pergi jauh, mau keluar negeri, naik perahu, mau berlayar sebentar lagi, ya kan? Dia bingung mau lari kemana? Kena aku. Dia mau kabur karena merasa sudah tidak ada tempat yang aman dari orang-orangnya Muhammad. Pasti dia kan pergi aja deh, mau ke Yaman gitu. Nah, istrinya itu, masya Allah, istrinya baik. Lari menghadap Rasul. Dia masuk Islam dan bilang, ya Rasul, tolonglah suami saya, amankan suami saya. Gitu. Jangan bunuh dia, beri jaminan keamanan. Apa kata Nabi? Huwa amin. Bilang sama dia, dia aman sudah. Istrinya lari, itu suami sudah hampir nyebrang. Mas, balik mas. Berapa? Kamu sudah dimaafkan Rasulullah. Dia katakan, saya jamin aman. Pulang menghadap Rasul, bersyahadat masuk Islam. Rasul nggak banyak tanya sama istrinya kan, kamu kan baru masuk Islam, masa aku percaya lah, baru kemarin baru ngomong kok percaya. Aku nggak percaya deh, bisa kan? Tapi nggak lakukan. Rasul percaya. Pulang menghadap Rasul,
masuk Islam dan menjadi rawi hadis yang meriwayatkan hadis Rasul. Berapa banyak orang yang dulu masuk PKI di Indonesia itu hanya tulis tonggong atau orang Sunda. Betul. Dia nggak tahu apa-apa kok. Iya. PKI itu partai kok. Iya. Orang mengira masuk partai ya sama saja masuk partai yang lain. Betul. Iya, iya. Ada juga yang memang PKI-nya benar-benar jadi komunis. Tapi nyatanya hari ini mereka bertobat dan jadi orang Islam. Apa masalahnya? Iya, betul. Ada juga korban fitnah ya. Banyak sekali. Iya. Dan lebih buruk adalah orang ini tadi. Iya. Orang yang memfitnah ulama besar, ulama satu di Indonesia, Hmm. jelas nasabnya dia bukan komunis, Dituduh dituduh PKI. PKI. Malah dia mau ambil posisi PKI sendiri. Hmm. Menuduh orang lain kafir, berarti dia sendiri yang kafir. Kalau tidak yang tuduhnya. Iya, iya, iya. Kalau misalnya tutup, misalnya tunjukkan mana nasabnya, mana bukti PKI-nya. Iya. Ini Indonesia dikit-dikit PKI, dikit-dikit PKI. Kenapa tidak ada yang lain? Iya. Urusan PKI sudah selesai kok. Urusan Masumi sudah selesai kok. Urusan DITI sudah selesai. PKI sudah selesai semua. Komunis selesai. Ayo kita bangun ke depan. Sampai kapan kita ribut seperti ini? Apa yang Anda cari sebetulnya dengan cara itu? Saya berharap orang seperti ini diambil, suruh membuktikan. Sebab apa? Ini termasuk tukang sihir. Iya, iya. Memutar balik fakta. Kalau tidak, Iya, ya kan? Ini jangan biarkan. Hoax, fitnah itu sihir bagi saya. Iya, iya. Hukumannya harus sama seperti orang sihir, tukang sihir. Jadi orang yang bikin hoax, bikin fitnah, hukumannya harus sama dengan dukun santet. Oh, Itu loh. Iya. Itu lebih berbahaya. Itu lebih berbahaya. siap. Iya. Terima kasih Jai penjelasannya. Jadi itu makanya bahayanya fitnah seperti itu. Apa yang tadi sudah disebutkan. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan ini ya, yang merasa menyebar hoax buru-buru cabut, buru-buru insaf. Ya, iya. Daripada nanti ente disamain sama tukang sihir, dihukum seberat-beratnya. Masya Allah, nauzubillah min dzalik. Jadi demikian obrol-obrol kita hari ini. Semoga apa yang kita obrolkan bukan kita obrolkan, tapi obrol-obrol hari ini sangat bermanfaat dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas semua perhatiannya. Like, subscribe, dan share. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.